Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Farah Amaliki dari Pendidikan Teknik Hubungan A. Di sini saya akan menjelaskan olah data dari praktik ilmu pertana, yaitu mengukur gedung FPTKA dengan menggunakan alat hidrolit. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6, dan ini merupakan data yang kami peroleh dari lapangan. Yang warna hijau ini adalah data dari teodolit. Nah, yang diketahui pertama itu adalah BA, BB, dan juga BT, benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Jadi, BA dan BB itu dapat digunakan untuk menghitung jarak, sedangkan BT itu dapat digunakan untuk menghitung elevasi, gitu ya. Lalu kita juga dapatkan sudut horizontal dan juga vertikal dalam bentuk atau dalam output derajat, menit, detik. Jadi bukan dalam bentuk desimal, gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung saja ke datanya. Yang pertama di sini adalah beta. Beta itu dibagi dua, itu beta sudut luar dan juga sudut dalam. Perbedaannya apa? Kalau sudut luar, ini adalah kerangka saya dan juga beberapa situasinya. Kita lihat saja yang kerangkanya ini, yang seperti bentuknya segi 5 ini ya. Nah, jadi kalau sudut luar itu, atau mungkin sudut beta luar ya, itu dihitung dari titik sebelumnya ke titik setelahnya, namun sudut luarnya yang diambil. Ini ya. Nah, di sini berapa? 73 derajat, itu adalah beta luar. Sedangkan di sini 87 derajat, itu adalah beta dalamnya. Seperti ya. Nah, selanjutnya, kami di sini menggunakan beta luar ya. Untuk perhitungannya, perbedaannya juga bisa dilihat dari rumusnya. Jadi, untuk sudut luar itu adalah N plus 2 dikalikan 180. Jadi N itu apa? N itu adalah jumlah titik yang kita ukur ya. Ada berapa titik? Di sini kami ada A, B, C, D, E, F. F dikalikan 6 titik. Jadi rumusnya adalah 6 tambah 2 dikalikan 180. Itu 1440. Jadi total dari beta yang kami hitung itu harusnya adalah sekitar 1440. Namun setelah kami hitung ya pastinya tidak akan mengenai angka 1440 dengan tepat gitu ya, karena mungkin faktor human error dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, karena ada selisih ya, selisihnya itu adalah sekitar 0,21 ya. Ini kita bisa pecahkan atau kita bagi kepada 6 titik yang ada kita sebarkan gitu ya. Jadi 0,21 ini kita bagikan dengan 6, itu adalah 0,03. Kita dapat nih istilahnya sudut koreksi, gitu ya. Sudut beta koreksi. Nah, setelah menghitung sudut beta, ya dari hasil data lapang ini, kita bisa langsung koreksikan, yaitu dengan menggunakan beta yang ada ditambahkan dengan beta koreksi. Itu berlaku pada semua titiknya, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita di sini ada yang disebutnya dengan alfa. Alfa itu adalah sudut yang dihasilkan dari dari utara ke titik yang dituju, mau ke titik setelahnya ataupun sebelumnya. Saya setelah menggambarkan seperti ini ya. Nah, di sini yang warna putih adalah sudut ke utara ya. Ini adalah utara ke atas. Nah, di sini saya akan coba contohkan yang 115 ini ya. Alfa BC ya, atau alfa 2 ke 3 gitu ya. Alfa BC itu mana? Ini adalah titik B, sini adalah titik C. Jadi sudut dari utara ke titik setelahnya, ke C.
rumusnya itu adalah, kita lihat di sini ya, rumusnya itu adalah alfa, eh, ini bukan AF ya, itu agak sedikit ke atas, yaitu adalah alfa 12 atau alfa AB dikurangi 180 ditambah dengan beta 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 B atau beta tik 2 seperti ya. Nah, jadi eh, alfa 12 ini ya, dari utara ke titik selanjutnya sekitar 79 derajat dikurangi 180, kurangi 180 kurang lebih ada di sebelah sini nantinya ya, sebelah sini. Nah, ditambahkan dengan beta eh, titik 2 ya, yaitu ada sekitar 216 dari sini ya. 78 ditambahkan dikurangi 180 ditambah dengan 216, hasilnya adalah 115 ya, 115 derajat. Coba kita cek ke ini dari utara ke titik C atau titik 3 itu ada sekitar 115 derajat ya, aman. Itu untuk penggambaran alfa, ya alfa. Selanjutnya di sini kita ada alfa dalam bentuk radian ya. Jadi alfa bentuk radian ya sama saja, karena asal Excel tidak bisa membaca dalam bentuk derajat, ini bisa membaca dalam bentuk radian, maka kita ubah dulu, konversikan terhadap radian seperti ya. Selanjutnya di sini adalah I. I itu adalah sudut vertikal asli, saya nyebutnya itu ya. Jadi eh, kalau kita ngecek ke stereolit itu ada sudutnya langsung 90 kalau kita menyimpan langsung data 90 derajat. Hasil dari kecengan kami atau di display itu pasti tidak akan jarang untuk memunculkan angka 90 pas gitu ya. Sekitar 89, 91 itu eh, hasil yang diperoleh kan. Jadi kenapa dibuat I itu adalah sudut aslinya. Jadi 90 yang seperti yang tadi saya bilang itu adalah aslinya, sifat datar kesananya, dikurangi V-nya. V itu adalah hasil bacaan yang di teodolitnya. Itu kurang lebih kan ada variasi ya, ada yang 89, mungkin 91, tergantung kita ngeceknya. 90 dikurangi V. Nah, masih seperti ini. 90 ya, 90 dikurangi V, sudut vertikalnya sekitar 89-an ya. 89, 90, 92 tergantung pada medan yang ada ya. Makin curam semakin beda lagi. Makin jauh angkanya. Seperti itu. Jadi 0,78 ini adalah sudut yang dihasilkan eh, dari sudut yang dihasilkan, sudut aslinya. Setelah itu sama diradiankan seperti yang alfa ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari maaf, bisa mencari jarak SD. SD itu adalah jarak miring. Ya, seperti ini contoh. Jadi saya akan menjelaskan bedanya SD dan juga HD dan juga VD. Nah, jadi yang miring ini disebutnya dengan SD karena ya kita juga ngeceng kan tidak melulu datar ya. Sedangkan ini yang di bawah ini adalah HD horizontal dan ini adalah vertikal atau HD. Seperti itu ya, perbedaannya di situ. Nah, di sini adalah SD. Nah, kita balik lagi. Di sini SD. Rumus itulah BA, BB, kalikan kos, kalikan 100 ya. Nah, jadi BA, BB-nya yang telah kita temui ya. Yang tadi saya beritahu, BA dan BB itu dapat digunakan untuk mencari jarak. Itu jarak SD. Jadi BA dikurangi BB kalikan dengan 100 seperti ini ya. Dapat dihasilkan hasilnya seperti ini. Oke, ini kita rata-ratakan. Jadi antara AF ataupun 1 ke 6, 6 ke 1 pasti terdapat perbedaan.
Walaupun tidak banyak ataupun banyak, kita harus tetap di rata-ratakan seperti ini ya. Saya sini ngeceng A ke F ya. Sini A ke F, itu sekitar 61 ya. Nah, sedangkan dari F ke A itu adalah 59 ya. Makanya saya di sini average-kan, jadi rata-ratakan 61 dengan 59. Hasilnya adalah 60,69. Seperti itu ya, terles dari rata-rata. Nah, setelah itu, kita bisa dapatkan HD. HD itu adalah SD dikalikan dengan cos I. Ya, cos asli yang tadi kita telah dapatkan. Untuk mendapatkan HD ya, di sini. Karena di bawah pasti bersinggungan dengan namanya cos. Nah, dikalikan saja HD, SD dikalikan dengan eh, cos I-nya. Setelah itu bisa kita rata-ratakan kembali seperti tadi, caranya sama. Lalu kita bisa mendapatkan VD. VD itu kan berhubungan dengan vertikal ya. Jadi makanya di sini menggunakan SD dikalikan sin, menggunakan sin. Nah, vertikal itu berhubungan dengan sin. Seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya delta X. Delta X ini, contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini. Delta X sudut A ya, di titik A ya. Delta X-nya 27 dan delta Y-nya itu adalah 5,5. Sini kita cek. Sini ya, titik A itu di sini ya. Maaf, tidak ada ininya. Coba kita langsung saja dimension. Oke, lagi. Nah, nah, yang tadi kita nih ya. Karena utaranya ke atas, maka itulah delta Y. Karena utara berhubungan dengan koordinat Y juga. Di 5,5 ini bisa dipastikan adalah delta Y, dan 28 ini adalah 28 ini adalah delta X-nya. Kembali lagi, nah di sini ada sedikit gap ya atau selisih. Jadi di sini deltanya sudah benar 5,5 dan mungkin delta X-nya agak sedikit keliru di sini ya. Sekitar 0,5 atau 0,6 itu ada selisihnya. Dia seperti itu ya. Delta X dan delta Y rumusnya itu adalah HD dikalikan dengan sin. Seperti itu ya. HD dikalikan dengan sin alfa. Alfanya itu yang ini. Nah, diradiankan. Setelahnya di sini kita akan mendapatkan delta Z. Delta Z rumusnya adalah T atau tinggi alat ya. Tinggi alat kita disetting dulu, diukur dulu berapa tingginya, lalu ditambah dengan VD. VD itu adalah tadi yang telah kita ketahui ya, vertikal, jarak vertikal, dan juga dikurangi benang tengah. Tuh, kita bisa dapatkan delta Z-nya. Setelah ketiga delta ini ditemukan, kita harus membuat istilahnya selisihnya, atau mungkin ya bisa dikatakan selisihnya. Apakah ada kelebihan ataupun kekurangan. Di sini minus, di sini plus, di sini minus lagi. Berarti tidak semuanya kembali ke titik atau tidak menutup ke titik pertamanya. Titik akhir dan titik awal itu tidak bertemu. Ada sedikit gap atau jarak sebesar ini koordinatnya itu. Nah, karena ada gap, kita bisa menggunakan koreksi lagi seperti yang tadi. Caranya sama dengan menggunakan pembuatan. Itu adalah delta X dikurangi dengan HD rata-rata dibagi dengan jumlah HD-nya dikalikan dengan selisih ataupun ya selisih dari delta X-nya. Begitu juga sama dengan yang delta delta Y-nya, maka dihasilkan ini adalah koreksi dari delta X, delta Z, dan delta Y-nya. Kita bisa zoomkan lagi atau jumlahkan lagi dan bisa dipastikan hasilnya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa mendapat koordinat aslinya. Nah, untuk yang kuning ini itu adalah
menggunakan GPS. Kami menggunakan GPS untuk mematok salah satu titik, itu titik pertama, untuk mendapatkan patok aslinya. Itu di koordinat segini. Nah, selanjutnya untuk ke bawah ke titik-titik selanjutnya itu dengan menggunakan titik koordinat yang ini sebelumnya atau yang telah dipatok ditambahkan dengan delta X, delta Z, delta Y ataupun delta Z yang telah dikoreksi. Seperti itu. Seperti juga yang ini. Nah, ini ke titik sebelumnya ditambahkan dengan delta X yang ada. Juga setelahnya selanjutnya begitu juga untuk delta Y juga sama. Koordinat awalnya ditambahkan dengan koreksinya. Itu. Setelah itu kita bisa 3D polykan dan langsung diplot saja. 3D poly biar bisa terbaca di AutoCAD-nya. Oke, coba kita ulang lagi. Nah, ini sudah membentuk gedung FPTK ya. Bisa saya buatkan di sini secara langsung. Setelah ini kita bisa juga mendapatkan kontur dari file yang telah dibuat ya. Nah, seperti ini ya. Sudah bisa mendapatkan gedung FPTK-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan koordinatnya, titik-titik yang ada. Caranya seperti ini. Caranya cukup mudah. Jadi kita hanya tinggal mengcopy koordinat yang telah kita buat ke dalam file baru. Nah, seperti ini. Oh maaf. Kita juga harus menggunakan pastenya yang values ya, biar langsung keluar hasilnya saja, tidak menggunakan formula. Selanjutnya kita ambil nama-namanya, maksudnya titik-titiknya. Oke. Nah, untuk apabila ada yang kosong-kosong seperti ini, di titik A kosong, kita bisa hapus saja, tinggal di delete, dan seterusnya delete. Sorry, maaf. Delete. Nah, oke. Setelah di delete, semuanya rapat, kita bukan filter. Itu ya. Nah, ini kita sort A to Z. Itu kita buatkan nomor 1, 2, 3. Untuk menomor saja. Oke. Kita bisa save ini yang tadi dengan menggunakan itu text delimited atau txt. Saya buat namanya koordinat FPTK. Ya, txt, dan juga kita bisa save juga dalam bentuk CSV. Nah, ini ya, comma delimited. Itu jangan lupa ditutup Excel-nya. Nah, terbaca. Kita insert, masuk insert, point from file, lalu kita pencet klik tambah tanah klik tanda panah ini, klik tadi txt yang telah dibuat, tinggal di open. Nah, ini tandanya sudah berhasil masuk, dan jangan lupa menggunakan pen PNZP untuk memisahkan point number, listing, norting, dan juga point elevation dan juga raw description-nya. Oke, tinggal di oke. Aduh, maaf. Ini mungkin seperti ini ya. Ini sudah masuk semua ininya, titik-titiknya. Kita bisa menggunakan titik-titik ini untuk
membuat surface ya. Ya, kita buka tool space, lalu klik surface, definition, point group, add. Ini merupakan kontur yang tadi telah selesai, jadi seperti ini. Nah, kita bisa mengeditnya dengan menggunakan klik kanan di pada konturnya dengan menggunakan edit surface type. Bisa mengganti warnanya dan juga bisa mengganti interval konturnya. Seperti di sini saya menggunakan untuk inonnya 1 dan majornya 5 meter. Seperti ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan peta situasinya dan masuk ke konturnya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.